Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan kita bertemu kembali di hari ini. Mari kita bawa di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah, untuk karunia kehidupan yang masih kami miliki. Semua karena kasih setia Engkau. Terima kasih Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir, untuk menguasai sekeliling kami, menguasai hidup kami, hati kami, pikiran kami, seluruh tubuh kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Allah itu baik. Dia selalu baik. Kita nyanyikan satu lagu yang sangat simpel ya. God is good. God is so good. God is so good. God is so good. So good to me. Jesus is good. Jesus is good. Jesus is good. Jesus is good. Always good to me. Holy Spirit's good to us too. Holy Spirit good. Holy Spirit good. Holy Spirit good. Always good to me. Puji Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Elohim, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia selalu baik buat kita dan bagi kita. Amin. Puji Tuhan saudara, kita teruskan pembacaan kita dari Kejadian. Yes. Oke, kita baca Kejadian. Saudara tunggu sebentar. Dia hilang lagi. Dalam nama Yesus. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Pembacaan ini hari ini dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Saudara bisa buka Bible saudara. Judul Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat 16 sampai 19 dikatakan demikian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Orang-orang itu adalah 3 orang laki-laki yang kita baca kemarin, yang salah satu dari mereka adalah Allah sendiri dan kedua malaikatnya. Dan dalam pasal 18 ayat kedua, 3 orang laki-laki itu dalam bahasa Inggris, ya di dalam Bible bahasa Inggris dikatakan the man. Sudah saya katakan tadi, Tuhan yang mengambil rupa sebagai seorang laki-laki dan dengan 2 malaikatnya. Lalu ayat 17, berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Itu ayat 16-19. Saudara, dikatakan ketiga orang itu mereka memandang ke arah Sodom ketika Abraham mengantarkan mereka pergi. Sebagai tuan rumah yang baik, Abraham melakukan hal itu. Lokasi Sodom sendiri tidak jelas diketahui saudara, tapi menurut catatan kaki atau footnote dari Alkitab bahasa Inggris, itu terletak di sepanjang Gomora dan Zoar, di daerah sekitar Laut Mati. Tapi dalam kejadian 3, di dalam kejadian 13 ayat 10, yang sudah kita baca beberapa minggu lalu, mengatakan bahwa Lot memilih lembah sungai Yordan yang banyak airnya seperti taman Tuhan, berarti subur dan indah. Tapi daerah itu dekat dengan Sodom. Jadi berarti Sodom juga berada di sekitar atau dekat dengan aliran sungai Yordan, di lembah sungai Yordan.
Allah tidak mau menyembunyikan dari Abraham akan apa yang akan Allah lakukan terhadap Sodom, di mana keponakan Abraham yaitu Lot tinggal. Allah mungkin mempunyai alasan-alasan mengapa ia harus mengatakan kepada Abraham tentang rencananya. Yang pertama, realitas bahwa Allah telah memilih Abraham dan keturunannya untuk menjadi bangsa yang besar, yang melalui mereka semua bangsa di bumi akan diberkati. Yang kedua, alasan mengapa ia harus mengatakan kepada Abraham tentang rencananya melenyapkan Sodom dan Gomora. Yang kedua, karena realitas bahwa Allah tahu Abraham akan melakukan kehendak Tuhan dan mengikuti jalannya. Jadi dia percaya, Allah percaya kepada Abraham, maka dia mau untuk mengatakan rencananya, planningnya akan kota Sodom. Ayat 20-21, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Di sini Allah menyatakan, it's gone again. Ini kalau pakai komputer begini ya, dia kena ketat sedikit aja dia hilang. Biasanya saya pakai tulisan, tapi kalau pakai tulisan nanti saya ketik lagi. Jadi saya langsung ketik di sini, tapi kadang-kadang kena sedikit aja dia lenyap. That's okay. Kita teruskan tadi ayat yang 20 sampai 21 sudah kita bacakan. Yaitu Allah mendengar banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, tentang dosa mereka yang sangat berat. Dan juga Allah mau menyelidiki. Di sini Allah menyatakan untuk menginvestigasi, menyelidiki kota Sodom dan Gomora untuk dua alasan. Yang pertama, karena banyak teriakan atau outcry, komplain dan keluh kesah orang-orang yang menjadi korban tentang Sodom dan Gomora. Yang kedua, karena dosa kedua kota ini sangat-sangat besar. Di dalam Yehezkiel kalau bahasa Indonesia ya, 16, Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50 mengatakan contoh dosa-dosa Sodom. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan atau keangkuhan hidup, self-centered pride. Makanannya melimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Maksudnya mereka mengabaikan orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Kesenangan hidup ini termasuk hubungan homoseksual yang bebas di sana pada waktu itu. Banyak pemerkosaan oleh anggota-anggota geng homoseksual. Kita baca nanti Senin di Kejadian 19. Kita akan lihat lagi lebih lanjut. Ayat 50 dari pembacaan Yehezkiel mengatakan mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Nah ini dibahas lagi atau dimention lagi di Yehezkiel ya. Nah itu beberapa dosa yang disebutkan di sini tentang kota Sodom. Ayat 22 sampai 23, lalu berpalinglah orang-orang atau dua orang malaikat itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan masih bersama dengan Abraham. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham bertanya ini karena dia pasti teringat akan keponakannya dan keluarga Lot. Maka ia menanyakannya, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik.
Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Berani sekali Abraham ya. Kita lihat di sini Abraham sangat persisten. Dia juga berani untuk membela Lot dan keluarganya dan orang-orang yang dianggap benar yang ada di dalam kota Sodom dan Gomora. Ayat 26 Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada Tuhan, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Ayat 30 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi sekiranya 30 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, kata Abraham, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya lagi, kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara, kita lihat Abraham terus bargaining ya, tawar-menawar dengan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk tidak melenyapkan kota Sodom dan Gomora kalau ada orang benar di dalamnya. Dari 50, terus ke 45, ke 40, terus turun sampai ke 10. Abraham berhenti sampai 10, mungkin karena dia sudah gak enak lagi ya. Banyak nawar-nawar begitu. Atau juga Abraham merasa yakin, pastilah ada 10 orang benar di antara dua bangsa itu, sehingga Allah tidak akan melenyapkan kota-kota itu. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama karena dia malu, nawar-nawar terus, sudah habis, sudah hampir 10 dari 50. Dan juga kedua, mungkin ya karena dia merasa, aku yakin pasti ada 10 orang. Masa sih 10 orang aja nggak ada di sekian ribu orang itu. Nah, kita lihat Allah kita di sini, dia Allah yang berbelas kasih, terutama kepada orang-orang yang dipilihnya, saudara. Abraham berani mengajukan tawar-menawar karena dia tahu Allahnya adalah Allah yang maha kasih, tapi juga maha adil. Dan Allah bersedia bargaining dengan Abraham karena Allah mengasihi Abraham. Dan dia tahu hati Abraham yang kasih akan orang-orang lain, terutama kepada keponakannya Lot dan keluarganya. Ayat 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, rema apa yang kita dapat dari firman hari ini? Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk bergaul akrab dengan Allah. Bergaulah akrab dengan Allah. Miliki hubungan pribadi yang dekat dengan Allah, supaya kita kenal lebih lagi Bapa kita di dalam Tuhan Yesus dan di dalam Roh Kudus-Nya. Saudara, kita lihat ketika Allah sudah menetapkan seseorang sebagai seorang yang dipilihnya, Allah akan selalu setia menyertai dan dia akan mengungkapkan segala isi hati dan rencananya. Kita mau bergaul akrab dengan Allah. Kita ingat Henok, keturunan Adam dari anaknya Set, yang Alkitab mengatakan ia berjalan dan bergaul akrab dengan Allah. Di Kejadian 5 ayat 21. Dia memang hanya berumur 365 tahun ya. Sedangkan bapak moyangnya umurnya 800 sampai 900 tahun. Bahkan keturunannya pun setelah dia masih ada yang hidup 500 sampai 600 tahunan.
Dia hidup lebih singkat, tapi dia tidak mati. God took him. Bible said that. Alkitab mengatakan Allah membawa, mengangkat dia hidup-hidup. Karena dia bergaul erat dengan Allah. Kita juga lihat Nuh, cicit dari Henok ini. Di kejadian 6 ayat 9. Alkitab mengatakan bahwa Nuh juga adalah seorang yang benar. Seorang yang sempurna di dalam generasinya waktu itu. Ia mendapat perkenanan dan kasih karunia Allah. He got God's favor. Kemudian kita lihat di Abraham ini, yang juga masih keturunan dari Nuh. Yang merupakan keturunan dari Nuh, dari anaknya Sem, ya. Nah, Abraham mendapat kasih karunia dan perkenanan Allah juga. Lihat bagaimana hidup Abraham ketika engkau sudah dipilih Tuhan. Engkau sudah ditetapkan menjadi biji mata Tuhan. Tuhan akan setia menemani perjalanan hidup kita. Apa syaratnya? Bergaul akrab dengan Dia. Saudara, ketika kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Bapa Surgawi kita, dengan Allah kita, maka Ia akan membuka hatinya kepada kita, memberitahukan kepada kita segala jalan-jalan dan rencananya. Karena itu saudara, tidak heran kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mempunyai prophetic gift atau karunia bernubuat. Karena Allah tidak dapat menahan dirinya atau hatinya untuk berbicara kepada mereka, memberitahukan kepada mereka akan segala rencananya. Dan kepada kita juga yang sungguh bergaul dengan Tuhan, sungguh akrab bergaul dengan Dia, kita percaya prophetic gift juga akan diberikan kepada kita. Allah akan memberikan nubuatan, sesuatu yang akan terjadi, akan Dia reveal kepada kita. Nah, saudara, sama seperti kepada Abraham, dia tidak menyembunyikan rencananya untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena itu mari bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan tidak akan tahan menahan hatinya. Dia akan menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi. Allah itu sungguh hebat. Allah itu sungguh baik. Bergaul akrab dengan Allah. Bagaimana caranya? Saudara, sering saya ulang-ulang. Yaitu membaca firman Tuhan. Kenal siapa lagi Allah kita dalam firman-Nya. Dan merenungkannya. Baca firman Tuhan, renungkan. Juga saudara berdoa. Berpuasa. Pujian, penyembahan terus lakukan saudara. Lakukan semua ini dengan mengalir saudara. Bukan sebagai suatu beban atau aturan atau rules. Kita tidak harus 5-6 jam sehari duduk di kamar misalnya. Baca Alkitab, berdoa dan memuji. Kalau saudara punya waktu silakan. Tapi kalau kalian memang sibuk, mungkin hanya 1 jam saudara perlukan untuk membaca firman, merenungkan dan berdoa, memuji pada setiap pagi. Lakukan itu terus sepanjang hari. Ketika kita masuk dalam kehidupan kita, keluar, bekerja, ya kita terus berdoa dan memuji juga. Waktu nyupir, waktu dalam perjalanan, waktu di tempat kerja, waktu belanja, waktu masak, waktu mandi, lakukan. Jadi hati kita penuh dengan ucapan syukur dan pujian. Saudara, buat saya sendiri, karena saya mau mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, saya menghabiskan waktu banyak untuk menggali firman Tuhan, untuk berdoa, untuk berpuasa, juga untuk belajar dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa dalam pelayanan healing ministry, kesembuhan, dan juga dalam prophetic ministry, dalam pelayanan nubuatan. Saya mempunyai gift ini, karena itu saya menghabiskan waktu lebih banyak. Untuk persiapan Bible study di Facebook, saudara, saya bisa habiskan 2,5-3 jam sehari. Setelah Bible College saya melakukan persiapan ini. Terus pagi ini sekitar 1 jam persiapan dan live di Facebook. Terus di Bible College saya juga ada 1 jam penyembahan, pujian. Dan setelah itu kita masuk dalam pelajaran Alkitab selama 3 jam. Dan dalam setiap perjalanan pulang pergi kemanapun saya pergi, saya memuji dengan lagu pujian dan juga penyembahan dalam bahasa roh, ya.
Di rumah sambil mengerjakan apapun, saya bernyanyi dan berbahasa roh. Dan malamnya saya berdoa syafaat. Dan untuk menemani tidur, saya kadang juga harus menonton khotbah-khotbah tentang kesembuhan dan nubuatan. Jadi dari pagi sampai malam saya berusaha untuk connect, berhubungan dengan Tuhan. Saya mengatakan ini bukan untuk memamerkan diri, tapi untuk menunjukkan kehausan saya akan kebenaran firman Tuhan. Saya haus akan hadirat Tuhan. Saya mau dilengkapi. Saya mau dibentuk. Saya mau disiapkan untuk menjadi hambanya yang membawa terang Kristus kepada dunia dan kegelapan yang meliputinya. Waktunya semakin dekat. Karena itu bangkit saudara. Saya juga dibangkitkan mengingat kedatangan Yesus yang semakin dekat. Kita harus bangkit, roh kita harus bangkit. Kita harus bisa memberitakan Injil. Kita harus bisa membawa kabar sukacita, the good news to everyone, kepada setiap orang yang kita temui. Terutama bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Atau juga kepada mereka yang sudah kenal Tuhan Yesus tapi masih hidup di dalam kehidupan duniawi. Kita mau spiritual kita, kehidupan rohani kita tumbuh, berkembang, berbuah, kuat di dalam Yesus. Saudara, apakah saudara mau bergaul dengan Tuhan? Mari kita bersama-sama tumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah di dalam firman-Nya. Rema yang kedua saudara, kita mau belajar seperti Abraham yang punya hati untuk orang lain. Untuk mempunyai hati yang mengasihi dan peduli akan orang lain. Kita harus merendahkan hati dan kembali lagi bergaul dekat dengan Allah. Ketika kita kenal siapa Allah kita akan mempunyai keberanian seperti Abraham untuk tawar-menawar dengan Allah, untuk berbicara dengan Allah seperti berbicara dengan seorang teman, seperti seorang anak dengan ayah. Saya saudara orangnya nggak tegaan ya, kalau disuruh nawar-nawar itu susah, takut kemurahan begitu, dan takut orang lain juga rugi. Jadi saudara, kalau kita lihat ya, ada orang yang jualan dan mereka juga sudah kurang begitu, mereka jualan barang-barang yang berapa sih untungnya begitu ya. Janganlah tawar-tawar lagi. Ataupun kalau kita sudah tahu harganya murah, ya langsung bayar aja lah. Apalagi kalau engkau sudah mampu ya, gitu. Jangan untuk barang-barang yang sudah murah, ada orang yang masih tawar-menawar lagi. Begitu. Kayak beli sayur mayur lah. Ya, di tukang sayur, di tukang gerobak itu ya kalau di Indonesia ya, atau juga di pasar misalnya, masih aja tawar-menawar. Ya, kita masih reasonable lah, kalau memang harganya sudah oke ya, kasihlah berapa sih untungnya mereka, begitu kan. Tapi ada juga orang yang tawar-menawar untuk hal-hal yang kecil, tapi untuk beli barang mewah kayak tas-tas mewah, baju mewah yang ratusan juta, puluhan juta, mereka bisa langsung beli. Nah, ini saudara suatu teguran buat kita semua. Ya, kita mengasihi orang lain, kita lihat kebutuhan orang lain. Kalau kita membeli dari orang-orang yang kurang, yang susah, janganlah tawar-tawar lagi. Ya, anggaplah kelebihannya itu sebagai pemberianmu, begitu. Nah, saudara, jadi kita diajar untuk bermurah hati dan berbelas kasih. Saya mengerti. Sekali lagi sebagai orang Indonesia, kita suka bargaining atau tawar-menawar. Tapi saya ingatkan lagi, janganlah kita menawar sampai keterlaluan begitu ya, sampai merugikan orang-orang yang kecil. Jangan mengambil keuntungan, ini lagi susah nih properti gitu, orang jual properti gitu, sampai nawarnya low banget begitu ya, kan orang juga butuh mau jual properti misalnya nih, kayak saya juga mau jual nih tapi nggak ada yang beli karena situasi COVID kayak begini, dan mereka nawarnya itu nggak kira-kira. Saya bilang, waduh, harga tanahnya aja nggak segitu, belum bangunannya, belum isinya. Saya pikir makanya tahan aja dulu deh. Ada orang yang mengambil kesempatan, iya. Nah, kita harus menunjukkan, memperlihatkan kedermawanan hati kita. Kita harusnya memberi lebih kepada mereka yang kurang dan memperlihatkan kasih kita sebagai umat Tuhan kepada dunia. Tentang tawar-menawar dengan Allah, beranikah kita melakukannya? Beranikah engkau melakukannya? Saudara jawab sendiri.
Kalau ada conviction atau pernyataan di hati nurani untuk memberikan persembahan $50 misalnya seminggu ya. Sedangkan saya cuma mampu kasih $10-20 gitu. Gimana Tuhan? Kalau saya kasih 50 per minggu, apalagi yang harus saya cut ini atau saya kurangi. Soal makanan aja saya udah nggak jajan-jajan di luar. Soal pakaian saya udah nggak jajan atau beli pakaian lagi. Terusnya jalan-jalan saya nggak juga jalan-jalan kemana. Jadi budget apalagi yang harus saya cut ini kalau saya mau kasih $50 per minggu untuk persembahan begitu. Terusnya saya tawar juga, gimana kalau $10-20 aja dulu Tuhan, nanti 50 per minggu kalau saya udah dapat rezeki atau rezeki saya sudah bagusan. Ini saya masih gumuli ya, ini ada suatu conviction you have to give. Ya sebagai perpuluhan, kan perpuluhan saya tidak bulanan jadi mingguan, jadi kita harus kasih perpuluhan per minggu, tapi dengan kondisi ini itu yang harus masih saya bayar ya, dengan apa yang ada aja saya udah nggak bisa saving saat ini, apalagi kalau harus memberi sekian misalnya gitu untuk seminggu. Nah tapi saya tetap gumuli, saya mau taat dengan apa yang ada, saya pasti mampu. Karena itu saya mau taat dan mau mendengar apa yang dikatakan di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman Tuhan yang sangat menggugah hati saya. Tidak tahan saya membacanya, saudara. Ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena itu saudara, dengan keberadaan saya seperti sekarang ini, saya mau tetap taat. Saya akan lakukan. Memang saya pertamanya, saya bargaining, saya tawar-menawar ya. Tapi ketika saya membaca firman ini, Tuhan menegaskan. Tuhan menjanjikan. Dan janjinya itu tidak ditepati. Uji aku, Tuhan bilang. Mari saudara, kita berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Dia. Perpuluhan, lakukan. Dan ujilah aku. Lihatlah saudara, ketika kita setia melakukan itu, tingkap-tingkap langit akan terbuka. Dan kelimpahan itu akan mengikuti. Puji Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian, ada seorang evangelis yang mendapatkan suatu conviction atau pernyataan di hatinya. Dia sudah bekerja dari pagi sampai sore ya. Dia sering turun ke jalan-jalan, ke pantai, kemanapun dia pergi untuk menginjili. Dia juga sibuk dengan segala rencana, dengan brosur dan acara yang mau diadakan sebagai bagian dari penginjilannya. Jadi kalau sudah jam 10.30 malam, ya setengah 11 malam itu, dia sudah siap untuk tidur. Tapi ketika dia berbaring di tempat tidur, Tuhan berbicara kepada dia untuk bangun dan pergi ke toko 7-Eleven dekat rumahnya. Dan Tuhan juga mengatakan ada seorang gadis di sana. Evangelis ini menawar, aduh aku baru mau tidur Tuhan, capek dari pagi, besok aja gimana, pagi-pagi saya ke sana. Begitu dia bilang. Dia coba melupakan dan berusaha untuk tidur, tapi hatinya tidak tenang dan dia tidak bisa tidur. Jadi akhirnya dia bangun dan dia drive atau nyupir juga ke 7-Eleven itu. Ketika dia sampai di sana, benar ada seorang gadis kasir yang jaga sendirian. Dan ketika dia masuk, ada 3 orang anak muda yang kelihatannya mabuk langsung keluar dari tempat itu. Evangelis ini melihat gadis ini juga ketakutan. Mungkin ketiga orang itu mau berlaku jahat. Tapi karena evangelis ini masuk, seorang laki-laki, mereka kabur. Evangelis ini karena ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan ke situ, dia jadi pura-pura aja beli 1 botol aqua begitu. Ketika dia bayar, dia bilang, God told me to come here. Allah menyuruh saya untuk datang ke sini. Dan anak gadis ini, dia orang India, dia bertanya, which God? Allah yang mana? Dan evangelis ini menjawab, Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus. Terus dia ceritakan ceritanya mengapa dia ke tempat itu. Anak gadis ini menangis. Terus dia ceritakan
Juga dia bilang juga kepada evangelis ini pada waktu yang evangelis katakan itu, saat itu anak gadis ini berdoa, God help me. Karena dia takut pada 3 orang anak muda mabuk yang mungkin akan mencelakakan dia yang ada di situ pada waktu itu. Anak perempuan ini bertanya, which God? Allah yang mana? Karena dia sebagai seorang India dan beragama Hindu, orang Hindu mempunyai banyak Allah gods. Mereka banyak ilah-ilah, bukannya Allah, ilah-ilah. Jadi dia tanya Allah yang mana ini gitu. Karena evangelis ini mau taat saudara, meskipun dia coba tawar-menawar dengan suara Tuhan lewat pernyataan di hati nuraninya. Ia menyelamatkan seorang gadis, bukan saja secara fisikal, ya, yang mungkin di-attack dengan 3 orang mabuk ini, tapi juga menyelamatkan dia secara spiritual. Anak gadis ini menerima Tuhan Yesus dan kemudian dibaptis. Kita mau mempunyai hati nurani yang peka seperti ini. Tapi apakah kita siap dan mau melakukan sesuatu ketika Tuhan berbicara di hati nurani kita? Karena biasanya saudara, sesuatu itu pasti di luar our comfort zone. Pasti di luar zona kenyamanan kita. Seringkali, pasti ya, itu selalu di luar zona kenyamanan kita karena Tuhan mau membentuk kita. Dia mau tahu sampai mana kegigihan kita, ketaatan kita. Matius 22 ayat 14 mengatakan, kita tutup dengan ini. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita mau menjadi orang yang dipilih, bukan saja dipanggil. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk cinta akan firman Tuhan. Ajar kami untuk rindu, selalu rindu bergaul akrab dengan Engkau Bapa. Supaya kami tahu isi hati Tuhan. Dan supaya kami tahu segala rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami mengambil keputusan, kami tidak mengambil yang salah. Tapi kami tahu rencana Tuhan sehingga keputusan kami selaras dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai juga kami Tuhan. Sesuai dengan talenta dan panggilan kami masing-masing Bapa. Bapa, pakai kami, pilih kami. Tapi juga Tuhan, Engkau mau pakai kami. Terima kasih banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kami mau menjadi bagian orang yang dipilih itu Tuhan. Terima kasih Bapa dengan segala talenta kami. Dengan gift yang sedang Kau berikan bagi kami mau melakukannya. Semua untuk kemuliaan Engkau. Bapa, kami mau berdoa untuk mereka yang mengeraskan hati. Seperti Sodom dan Gomora yang mereka masih melakukan kejahatan. Segala hal-hal yang buruk tidak baik. Dosa seksual dan segala macam Bapa. Bapa, Engkau berbicara. Kami percaya Tuhan, dari sini kami berdoa. Dan Engkau akan mengirim Tuhan labor. Orang-orang yang Kau pakai untuk menjamah mereka. Memberitakan firman Tuhan, membawa mereka kembali kepada Engkau. Engkau mengasihi setiap orang. Bapa, terima kasih sebelum Engkau lenyapkan dunia ini suatu saat nanti. Kami mau memberitakan firman Tuhan sehingga banyak orang yang mau menerima Tuhan Yesus, mendengar berita kebaikan tentang Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk hikmat dalam pembacaan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu Tuhan terus terngiang di hati kami, di telinga kami, di pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Puji Tuhan. Amin. Terima Tuhan panggilan Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan Yesus kepada kita masing-masing. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin.